We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Teresia Hana Sanjaya, seorang founder Hidup Sepenuh Jiwa. Hidup Sepenuh Jiwa, judul yang menarik sekali. Apakah ada yang hidup setengah jiwa? Silakan. Kok sampai bikin hidup sepenuh jiwa? Menarik. Jadi ada hidup setengah jiwa, ada yang bahkan hidup nggak pakai jiwa. Contohnya gini, kita hidup sehari-hari, kadang ada yang cuma menggunakan logika aja. Ada yang berusaha realistis sama kehidupan ini, atau kadang idealis, bilang, ya tapi kan hidup begini, hidup keras, hidup berat, jadinya dia berusaha realistis sampai dia ngelupain sebenarnya dianya sendiri maunya apa, hatinya bahagianya di mana. Dia lupain mimpi-mimpinya semuanya, cuman untuk bertahan hidup aja, tapi kayak hidup enggan mati nggak mau gitu ibaratnya. Terus bisa juga kalau dulu saya orang itu hidup tapi nggak ada di momen itu, jadi menjalani hidup tapi pikirannya kemana-mana gitu, mikirin galau-galaunya masa remaja, terus mikirin kayak masa depan apa semuanya dipikirin, tapi nggak momen hari ini nggak dipikirin sama sekali. Jadi kadang orang kalau lagi ngajak ngomong kayak bingung, lu tuh pikirannya lagi di mana sih, kayak gitu. Oke. Itu pernah ngalamin sendiri berarti? Iya, jadi kurang lebih gitu. Terus jadi pengen buat hidup sepenuh jiwa itu buat ngingetin diri sendiri nih, biar jangan lagi hidup setengah-setengah ataupun yang nggak ada jiwanya sama sekali gitu. Ingat siapa diri kamu sebenarnya. Oke. Nah, berarti itu misi pribadi ya? Hidup sepenuh jiwa itu ya? Iya, sebenarnya iya sih. Awalnya bagaimana mengawali tulisan-tulisan ini? Apakah Hana perlu menjelaskan arti dari karya-karya yang sudah dikerjakan atau apa? Awalnya itu kan saya orangnya introvert, diem lah gitu. Abis itu karena susah mengungkapkan perasaan, emosi gitu, jadinya menemukan seni sebagai media buat mengungkapkan berekspresi gitu. Bahkan dulu kalau misalnya lagi ada masalah sama orang tua tuh, saya tuh kalau diajak ngomong tuh nangis. Jadi orang tua sampai bingung kan. Akhirnya kalau lagi ada masalah, saya tulis surat, nih baca aja gitu. Saking takutnya gitu buat ngungkapin perasaan. Akhirnya nemuin media buat dari tulisan, dari gambar, musik, terus dari situ keterusan terus lama-lama itu terciptalah Hidup Sepenuh Jiwa itu. Dan dari sana pun saya juga belajar ternyata nggak cuman sebagai media ekspresi, tapi bisa sebagai penyembuh, penyemangat untuk orang lain. Dari situ saya kayak berpikir, ya udah, oke, saya tulis apapun yang saya pikir bisa menyemangati diri saya, siapa tahu juga bisa menyemangati orang lain. Oh,
Nah, menemukan seni itu sejak kapan? Sejak umur berapa ya? Nggak inget sih, kayak dari kecil banget, dari 2 SD mungkin atau TK gitu udah sering lomba-lomba gambar gitu. Tapi, kalau dari nulisnya, puisinya tuh baru dari 2 SD-an sih. Cuman dari kecil emang suka baca, suka, eee, kalau misalnya ada acara Natal atau tukar kado, itu orang tua tuh kasihnya selalu ke saya tuh buku gitu. Tapi kalau ke kakak sama adik yang lain tuh nggak pernah dikasih buku, cuma saya doang dikasih buku gitu. Oke. Sebuah pembelajaran Heeh, seperti saat dilahirkan mhm, jadi pribadi baru tidak utuh mhm, karena perubahan ialah berkah. mhm. Ini saya ambil dari puisi Terlahir Kembali. Mmm, Menjelaskan telah terlahir kembali secara pribadi. Apa mhm. seringkah kita perlu terlahir kembali secara pribadi? Silakan. Mmm, oke, mungkin, background sedikit. Kalau puisi Terlahir Kembali itu karena, dulu tuh saya merasa saya mengalami pasang surut kehidupan lah gitu. Ada banyak yang agak susah sih diceritakan. Mmm, nah di situ saya ngerasa diri saya tuh, eee, nggak layak untuk berkarya, nggak layak untuk ini itu, karena, mmm, saya punya berbagai masa lalu, contohnya, mmm, dulu pernah, jahatin anak-anak, karena merasa iri gitu sama orang itu. Terus udah minta maaf, cuman, eee, saya merasa malu aja gitu karena kenapa sih dulu bisa berpikir pas kelas 3 SD sekitar itu, kenapa bisa ngejahatin tuh anak karena iri sama orang itu. Terus saya flashback lagi, oh ternyata, di momen saya iri sama orang itu, saya pun lagi di-bullying sama anak SMA pas lagi kelas 3 SD itu. Dan itu bikin saya jadi kayak, mmm, kayak merasa iri sama tuh orang yang hidupnya baik-baik saja, sedangkan dia tuh anaknya bandel banget gitu, tapi dia baik-baik saja. Jadi saya iri gitu, iri aja, tapi sebenarnya nggak ngejahatin yang, didorong lah apa, dipukul atau di-bullying gitu, nggak. Cuman, iri itu ngebuat saya tuh, pengen berkata kasar gitulah ke dia gitu kan. Terus, jadi kalau misalnya, ada proyek atau apa di tugas-tugas kelas, terus saya yang suruh nilai nih, suruh siapa yang, suruh siapa yang boleh dipasang madingnya, waktu itu kan saya yang tugas mading. Kayak punya dia saya nggak pilih gara-gara, saya iri sama dia, padahal karyanya bagus gitu. Terus, mmm, di momen itu pun, eee, setelah saya flashback kenapa saya bisa kayak gitu, karena, pas kelas 3 SD saya di-bullying itu, saya kan, di-bully karena di jemputan itu koko saya dipukul sama anak SMA. Koko saya tuh beda 2 tahun, jadi kayak kelas 5 SD di-bullying sama anak SMA, itu kan keterlaluan kan. Terus saya pukul anak SMA balik. Nah, dia marah, terus akhirnya, dia bully saya, dia kayak buka-buka rok saya lah, terus lempar-lempar tas saya, sampai tas saya mau jemputan lagi jalan gitu, tasnya tuh mau dibuang gitu loh dari pinggir jendela gitu, tapi om jemputannya cuma bisa kayak, "Udah stop stop," gitu. Nah, di situ saya kayak pengen, aduh pengen ngobrol, pengen ngasih tahu ke ortu, tapi pas turun di rumah, koko saya bilang kayak, "Jangan kasih tahu ortu, bikin malu aja," gitu. Kata-kata kayak bikin malu ini yang jadi makin bikin saya tuh ngerasa nggak layak gitu, ngerasa kalau saya berbicara sesuatu itu bikin malu, bikin orang tua malu lah segala macam. Padahal maksudnya koko saya bikin malu itu karena dia merasa sebagai anak laki-laki nggak bisa melindungi adiknya gitu. Dan bahkan dia nggak inget kejadian itu. Saya yang sendiri yang kebawa-bawa sampai, kuliah waktu itu ya, kuliah kebawa-bawa, dan itu yang jadi, kata-kata bikin malu itu bikin saya jadi kayak, apa ya, sering kalau misal lagi ada masalah sesuatu, ada yang kayak
masalah sama teman, atau misalnya teman bilang, "Kok, lu bisa nulis kayak gini sih? Padahal kan, lu kemarin begini," gitu. Terus, eee, misalnya saya nulis tentang move on, terus, "Kan lu belum move on," gitu, kayak gitu-gitu. Jadinya saya merasa kayak sering nggak layak gitu kan. Dari situ baru tuh, saya nulis. Ternyata, mau seberapa buruk masa lalu saya, mau, eee, dulu saya pernah berbuat apa, mau saya dulu dijahatin seperti apa, saya bisa kok terlahir kembali, asal, saya nggak mau bawa, hal-hal lama kayak rasa-rasa iri, rasa-rasa benci, dendam, dan nggak mau memaafkan, bullying-nya saya itu, ke masa depan saya, ke masa kini saya. Jadi saya bisa terlahir kembali kalau saya mau memaafkan orang-orang itu, saya mau maafin diri saya yang nggak, eee, ya yang banyak salahnya juga, banyak bikin, orang lain sakit hati juga pastinya. Terus, dari situ, bikin puisi terakhir kembali, karena saya baru ngeh juga ternyata, oh, karena saya baca artikel, ternyata, kalau bayi sama terlahir dari rahimnya manusia itu, rahimnya si ibu, mmm, proses itu traumatis bukan cuma buat si ibu, tetapi buat, si bayi juga. Ternyata ada hal-hal yang traumatis itu, dan itu kan prosesnya nggak gampang. Jadi saya mikir, "Oh ternyata proses saya terlahir kembali ini, berusaha menjadi orang yang lebih baik, pasti nggak gampang, pasti bakal ada banyak orang yang nggak suka sama saya, bakal kayak, mmm, ya meragukan saya lah bisa berbuat baik lagi nggak, atau bisa menjadi anak yang lebih baik, padahal dulunya punya segudang masa lalu," gitu, misalnya kayak gitu. Dan iya, setiap orang pasti bisa terlahir kembali dan berkali-kali pun bisa gitu kalau menurut saya, asal dianya, mau gitu. Oh, wow. Jadi panjang. Di tulisan berjudul Kenikmatan 10 senti, Mhm, Hana menulis, karena tidak ada yang abadi, baik heeh, lapar maupun haus. Tidak ada yang abadi, baik rasa heeh, maupun emosi. Tidak mhm, ada yang abadi, baik bahagia maupun duka. Lalu bagaimana menikmati hidup? eee, Silakan. sesimpel itu sih, karena kita tahu nggak ada yang abadi, kita harus menikmati hidup, Oh, waktu demi waktu, itu sih, lebih ke situ. Makanya dibilangnya hidup sepenuh jiwa gitu. Jadi kan oke. Jadi, jadi apa? eh, Lapar juga dinikmati, haus juga dinikmati. iya, semuanya harus dinikmati. Baik rasa dan emosi juga harus dinikmati. Heeh, bahkan, dulu saya pernah nulis gini, mmm, "Nikmatilah patah hati kamu, siapa tahu ini patah hati terakhir kamu." Oke, oke. Jangan sampai kamu memanifestasi keraguanmu dan ketakutanmu. Mhm, Pusatkan energi pada hal baik, masa depan baik, dan pandangan yang baik tentang dunia serta orang lain. Bukan naif, mhm, melainkan yakin bahwa semuanya terjadi untuk hal yang baik. Dan apapun yang terjadi pada dirimu, kamu pasti akan baik-baik saja. Wow, pengalaman apa yang membuat Anda menyadari ini? Silakan. mmm, oke tadi kan, saya pernah cerita, momen depresi itu kan, mmm, kurang lebih di momen itu, segala sesuatu tentang hidup dibukakanlah, kayak ditampar gitu, dan itu juga jadi titik saya mulai berkaryanya lebih gila lagi, lebih hebat lagi gitu, kayak semakin setiap hari berkarya gitu. Kalau dulu tuh mungkin nulisnya nggak sebanyak sekarang, kalau semenjak ada momen itu, nulisnya lebih banyak lagi gitu. Karena, tadi kan keraguan ya, mmm, kerag karena ini, karena, dulu saya pernah ragu sama diri sendiri, karena ya proses
merasa nggak layak, nggak pantas itu segala macamnya, dan khususnya karena budaya Asia, di mana orang tua kan nggak pernah muji anaknya tuh, lebih kayak seringnya, kalau misalnya kita ranking 2, "Kenapa kok kamu nggak bisa ranking 1?" Gitu, misalnya kayak gitu. Bukan kayak, "Selamat ya kamu udah ranking 2 di sekian di antara sekian ratus orang," gitu, tapi bukan itu yang dilihat, tapi kayak, "Kenapa kamu nggak bisa ranking 1?" Gitu. Kalau misalnya ranking 1 pun entar ditanya lagi, "Kenapa kamu nggak bisa ranking ranking, di 1 di antara ranking 1 yang lainnya?" Kayak gitu-gitu sih. Nah, itu yang bikin saya selalu ngerasa kayak nggak layak, nggak apa, dan, mulai meragukan diri sendirilah gitu. Dari situ, eee, orang-orang yang mau, eee, mau mengajak saya kayak gimana ya, kalau misalnya dulu tuh di masa percintaan saya gitu, orang-orang yang lagi menjalin hubungan sama saya tuh pasti kayak ikut ragu gitu, ikut takut karena, saya kan ragu sama diri sendiri. Dia pun awalnya dari yakin sama saya jadi kayak, ragu juga. Terus dari ragu itu, karena saya terus mengatai diri saya sendiri, one day di satu titik, dia tuh selingkuh lah, oke. Dia selingkuh terus, dia katain saya gitu, terus abis dikatain, eee, saya saya nanya dong, "Kok, kamu ngatain saya kayak gini?" Gitu. Terus dia bilang, "Lah kamu aja ngatain diri kamu kayak gitu, masa saya nggak boleh ngatain diri kamu?" Gitu. Terus baru di situ tek gitu, oh harusnya saya nggak pernah ngatain diri saya kayak gini, karena apa yang saya pikirkan tentang diri saya, pasti itu yang bakal lama-lama orang lain juga pikirkan tentang diri saya. Dan misalnya, saya memandang seseorang melihat saya seperti ini, misalnya saya memandang A, melihat saya tuh, eee, apa ya, melihat saya tuh sebagai sesuatu yang seseorang yang bisa diandalkan. Padahal A-nya nggak memandang saya seperti itu, akhirnya A-nya memandang saya seperti itu karena saya minder berpikir kalau A tuh melihat saya tidak bisa diandalkan, akhirnya lama-lama saya juga memunculkan, eee, berbagai hal yang kayak menunjukkan kalau saya nggak bisa diandalkan gitu, bertingkah lakunya seperti itu. Dan sama sih seperti kayak orang lagi selling atau sales-sales gitu, misalnya lagi, eee, jual produk, dia kan harus yakin tuh sama diri sendiri, yakin sama produknya juga. Nah, kalau misalnya dia nggak yakin sama diri sendiri, walaupun produknya sebagus apapun itu, nggak bakal laku juga, nggak bakal, kejual kan. Ya, sehari-harinya kita juga harus seperti itu gitu, kalau kalau kita nggak yakin sama diri sendiri, gimana kita bisa mendapatkan hal-hal baik di dalam dunia ini, karena apa yang kita ragukan ya one day bakal terjadi, karena kita merasa udah keburu kalah duluan sebelum kita berperang gitu. Yes, yes. Saya setuju. Ini ada joke ini dari Pak Paul Medan. Oke. Mantap lah, nikmatilah patah hati. Gimana caranya ya? Apa dengan cari hati atau pacaran baru? Dan menikmatilah patah hati gimana cara? Oke, apa dengan cara oh, oke. Eee, Menikmati patah hati dengan menjalani aja sih. Karena kalau kita mencari hati yang lain atau mencari pacar yang baru, mmm, patah hati itu nggak bakal sembuh. Jadinya ujungnya kita dari patah hatinya cuman kebelah karena kita cari yang baru, entar malah jadi debu lama-lama kayak hancur lagi gitu. Jadi nikmati itu supaya kita berproses dengan luka kita, kita menyembuhkannya pelan-pelan gitu sih. Wow. Ya, apa kurang Masih jelas? masih rutin menulis ya? Apa? Masih rutin menulis. Masih rutin nulis dan, emang lagi proses revisi buku sih, emang lagi mau terbitin buku. Oh, wow, wow. Nanti Mhm. kabarin saya kalau sudah terbit. Iya. Thank you Hana untuk waktunya.
Iya, makasih juga, Pak.